Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita kembali diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam masa Advent, masa persiapan akan kedatangan Sang Mesias, Allah Immanuel, Allah beserta kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Persiapan jasmani dan rohani, persiapan kehidupan iman kita, agar Allah Mesias atau Allah Immanuel yang datang akan senantiasa menemukan umat pilihannya, umat-umat Allah telah siap untuk memasuki sukacita, kegembiraan bersama Sang Immanuel. Dan salah satu persiapan yang paling penting adalah pertobatan. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki yang memintanya untuk pergi ke ladang. Yang pertama meminta, menjawab iya tetapi tidak pergi. Yang kedua diperintahkan pergi, tidak mau pergi, tetapi kemudian ia menyesal lalu ia pergi. Saudara-saudari, dari 2 hal ini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal penting yang bisa kita renungkan dari kisah ini. Bahwa Allah menghendaki agar seseorang siap untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang diinginkan Allah harus dinyatakan di dalam kehidupan. Iman itu harus diwujudkan di dalam perbuatan atau kesaksian hidup. Percaya dengan mulut harus dinyatakan dengan tindakan. Itulah yang diinginkan oleh Yesus. Dan masa Advent adalah masa untuk mewujudkan iman itu, mewujudkan kepercayaan itu, mewujudkan pengakuan iman kita bahwa kita percaya kepada Allah. Tetapi bagaimana kita percaya kepada Allah kalau kita tidak bisa mewujudkan itu di dalam tindakan kita? Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah pengikut Allah, tetapi kita belum mampu memberikan kesaksian tentang Allah dan kebenarannya?
Masa Advent adalah masa perubahan hati, perubahan pikiran, perubahan jiwa, perubahan hidup kita, agar kita mau mendengarkan arahan Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Allah, dan mewujudkan itu di dalam tindakan. Oleh karena itu, hal yang terpenting dalam masa persiapan adalah pembersihan, perubahan, dan pembaharuan hidup. Sebagai orang beriman, kita harus kembali mengoreksi hidup kita, mengintrospeksi kehidupan kita. Sejauh mana kita benar-benar beriman kepada Allah, beriman di dalam perkataan dan beriman di dalam perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dan seluruh masa persiapan Advent kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.